Kita mau belajar di bulan ini dan beberapa sesi ke depan tentang pujian penyembahan. Ketika tanggal 19 April 2 bulan lalu Tuhan sampaikan kepada saya hal itu. Nah, salah satu yang Tuhan ingatkan kepada kita kepada saya adalah pelayanan dan suasana ibadah, praise and worship. Nah, dan ada nanti berikutnya lagi. Kita diminta Tuhan konsen di dalam hal ini, membangun jemaat yang memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena sering saya katakan kepada saudara dari 2 bulan lalu, pelayanan pujian penyembahan itu tidak hanya berakhir di dunia. Pelayanan pujian penyembahan itu sampai ke sorga. Dari sekian banyak pelayanan pujian penyembahanlah yang sampai ke sorga. KKR itu hanya sebatas di dunia. Pelayanan kesembuhan, orang sakit apa segala macam itu hanya sebatas di dunia. Penginjilan itu hanya sebatas di dunia berlaku. Pelayanan pelepasan dari ikatan dosa segala macam itu hanya sebatas di dunia. Karena di sorga tidak ada lagi orang sakit-sakitan. Di sorga tidak ada lagi orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Di sorga tidak ada lagi orang yang terikat oleh kutuk. Di sorga tidak ada lagi orang yang perlu diinjili. Di sorga itu orang yang sudah menerima Injil. Di sorga itu orang yang sudah dibebaskan dari kutuk, dari perbudakan dosa, ikatan kuasa kegelapan semuanya. Tapi di sorga itu orang-orang percaya dan para kudusnya Tuhan, dikatakan di kitab Wahid dengan para 24 tua-tua itu adalah memuji menyembah Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita perlu latihan dari sekarang menjadi umat yang memuji dan menyembah Tuhan. Supaya ketika kita sampai di sorga, kita bisa menyembah Tuhan. Supaya ketika kita sampai di sorga, kita betah di sana. Sebab saya khawatir kalau Bapak Ibu tidak terbiasa menyembah Tuhan, saudara ada di sorga, sementara orang kudus di sana, orang percaya mau menyembah, saudara gerah di sana. Betul saudara? Karena apa? Karena saudara tidak familiar dengan hal itu. Oleh karena itu kita dipersiapkan dari sekarang. Saudara ya, kita dipersiapkan menjadi jemaat yang memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak berbicara masalah bagusnya suara seseorang, tidak. Ketika kita berbicara pujian penyembahan, tapi hati. Mau suara saudara itu minor 1, minor 2, enggak masalah bagi Tuhan. Karena yang Tuhan lihat adalah hati setiap para pemuji penyembahnya. Amin saudara ya. Oleh karena itu kita mau belajar tentang praise and worship ini. Ketika kita berbicara praise and worship, itu tidak bisa lepas dari sini. Semua akan diawali dari sini. Pemulihan Pondok Daud. Ini adalah gambar tabut perjanjian yang disuruh Tuhan dibuat oleh Musa, yang melambangkan kehadiran Tuhan. Isi tabut ini saudara, tongkat Harun yang berbunga, kemudian juga 2 loh batu. Tongkat itu berbicara otoritas, 2 loh batu itu berbicara firman saudara. Dan ini semua disalut dengan emas ini. Emas itu melambangkan keilahian Allah. Nah kita akan lihat pemulihan Pondok Daud. Kita awali dari pemulihan Pondok Daud. Kita buka Amos pasal 9 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian, kita baca bersama-sama dengan suara kuat 1, 2, 3 ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Bapak Ibu, nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Amos sekitar 800 tahun sebelum Yesus lahir. Tentu nubuatan itu adalah pesan yang datang dari Tuhan, yang disampaikan kepada orang Israel. Di mana dikatakan bahwa Tuhan akan membangun kembali. Tuhan akan mendirikan kembali. Tuhan akan merestorasi kembali apa yang disebut dengan Pondok Daud.
Kenapa ini begitu penting pondok Daud ini? Sehingga Tuhan sampai menyampaikan nubuatan secara khusus tentang pemulihan pondok Daud ini. Kita akan melihat 3 bagian dalam hal ini. Yang pertama, apa itu pondok Daud sehingga itu begitu penting? Bapak Ibu, pondok Daud itu yang pertama adalah tenda atau kemah yang didirikan oleh Daud sebagai tempat tabut perjanjian Allah, yang ini tadi di latarnya ini. Daud mendirikan sebuah tenda atau kemah untuk menaruh tabut perjanjian di sana. Nah, saudara, dalam teks Ibrani ada 3 kata yang digunakan untuk kata pondok. Yang pertama itu ohel, artinya tenda atau kemah, ini ayat-ayatnya di sini. Yang kedua, miskan, artinya tabernakel. Yang ketiga adalah soka, artinya pondok. Ini ayat-ayatnya. Namun dari ketiga kata ini, kata yang dipakai untuk kemah yang didirikan oleh Daud adalah kata pertama, yaitu ohel. Para penafsir berkata demikian, kata ohel itu menunjukkan kesederhanaan bangunan itu. Bangunan itu terbuat dari tenda sederhana untuk tempat tabut perjanjian di dalamnya. Next. Nah, inisiator pendirian pondok Daud ini adalah Daud sendiri, bukan Tuhan. Berbeda dengan kemah suci yang didirikan oleh Musa. Inisiator pendirian kemah suci yang dibangun oleh Musa adalah Tuhan, bukan Musa. Nah, motivasi pendirian pondok Daud adalah kerinduan dan keinginan hati Daud dekat dengan Tuhan. Kalau motivasi pendirian kemah suci yang didirikan oleh Musa adalah kerinduan Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Coba buka Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bapak perhatikan, ini Tuhan ini. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan katakan kepada Musa, mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Alasannya karena Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi waktu Musa naik ke Gunung Sinai, di sanalah Tuhan memperlihatkan semua. Dan di sanalah Tuhan berbicara kepada Musa, meminta kepada Musa supaya Musa membangun kemah suci. Alasannya karena Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan umatnya di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Next. Yang kedua, apa itu pondok Daud? Tempat orang Israel beribadah kepada Tuhan. Di dalam pondok itu terdapat tabut Allah. Kemudian ada tim pemuji penyembah di sekeliling tabut berjumlah 288 orang yang dibagi menjadi 24 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 12 orang. Ini ayatnya nanti Bapak Ibu baca. 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai 7. Jadi tim pemuji penyembah yang ada di sekeliling tabut itu ada sebanyak 288 orang, kemudian dibagi menjadi 24 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 12 orang yang siap menaikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan selama 24 jam, 1 hari 1 malam. Jadi setiap jam bergilir. Setiap jam 12 orang, setiap jam 12 orang. Sehingga jumlah mereka ada 288 orang. Next. Kaum Lewi yang terpilih melakukan pelayanan di sekeliling tabut perjanjian tidak ada sekat atau pembatas. Nanti kita akan lihat. Kaum Lewi yang terpilih termasuk tim para pemuji karena mereka adalah dari kaum Lewi. Dan suasana ibadah diwarnai doa di dalam pondok Daud itu maksudnya. Nyanyian pujian, syukur, penyembahan, permainan musik, tarian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan keintiman. Ini semua ada ayat-ayatnya. Coba next kita lihat. Nah, tempat ibadah orang Israel itu ada 3. Sejak zaman Musa sampai satu-satu. Nah next, ini kemah suci namanya. Ini kemah suci saudara. Nah ini yang disuruh Tuhan dibangun oleh Musa. Tempat ibadah mereka di padang gurun sampai
beberapa tahun sebelum Daud jadi raja, mereka masih ibadah di kemah seperti ini. Nah, ini pelataran, di sini ada pembasuhan dan ada di sini kaki-kaki Dian. Di dalamnya ini saudara ada sekat ini. Antara dari sini ke belakang itu disebut ruang Maha Kudus. Itu tempat tabut perjanjian diletakkan yang melambangkan kehadiran Tuhan. Tapi di sini sampai ke sini itu disebut dengan ruang kudus. Yang boleh masuk ke sana adalah imam-imam, para pelayan-pelayan. Tapi yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus disekat di dalam ini, paling belakang ini, itu hanya imam besar sekali setahun. Mempersembahkan korban dan juga menaikkan syafaat, melakukan pendamaian kepada Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa itu. Ini tempat ibadah yang tadi Tuhan suruh dibangun oleh Musa dan orang-orangnya, karena Tuhan mau diam di sini melalui apa? Melalui tabut perjanjian itu. Tuhan mau ada di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, Pondok Daud. Ini Pondok Daud. Kira-kira seperti ini sederhananya. Di Pondok Daud ini ada tabut perjanjian yang tidak ada sekat seperti di sini. Kalau di sini para imam ada di ruang kudus, hanya imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus bisa berhadapan dengan tabut perjanjian ini. Tapi di Pondok Daud tidak ada sekat. Begitu dibangun tenda sesederhana ini, lalu diletakkan tabut perjanjian di sana. Kemudian para kaum Lewi, para imam Lewi yang terpilih untuk melayani, melakukan pelayanan di sana, bernubuat segala macam, mereka ada di sekeliling ini, mengelilingi tabut ini. Dan pondok ini adalah bangunan Daud. Coba 1 Tawari pasal 15 dulu, ayat 1. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. 1 Tawari 16 ayat 1. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Jadi jelas saudara ya perbedaannya ya. Kembali ke slide tadi. Kalau kemah suci dibangun, itu inisiatornya Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada Musa, tolong bangunkan bait suci. Nanti Bapak Ibu baca kitab Keluaran, di situ jelas sekali semua. Nanti bikin sekatnya, benangnya terbuat dari sini, tendanya sekian lebar, kayu penyanggahnya sekian, kayu lintangnya ini, semua Tuhan sebut di sana. Karena apa? Dikatakan karena Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Tapi ketika Pondok Daud berdiri, itu inisiatornya bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang meminta kepada Daud supaya dibangun pondok ini. Tapi itu lahir dari hati Daud. Membangun pondok ini. Tenda ini. Untuk apa? Untuk menempatkan tabut perjanjian. Ada apa dengan tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Selama pemerintahan Raja Saul, kurang lebih 40 tahun, itu tidak pernah diperhatikan. Dan tabut perjanjian tidak ada di Yerusalem. Kisahnya nanti Bapak Ibu baca, ketika Imam Eli menjadi hakim di sana, menjadi pemimpin, lalu satu ketika dua anaknya Hofni dan Pinehas pergi berperang melawan orang Filistin. Hofni dan Pinehas ini kata Alkitab bajingan ini, sekalipun bapaknya imam, tapi dua anak imam ini bajingan. Orang-orang yang tidak takut Tuhan. Nah, tapi mereka berpikir dengan membawa tabut perjanjian ke medan perang, mereka akan menang. Tapi apa yang terjadi saudara? Nanti baca 1 Samuel pasal 4, ketika mereka berperang sekalipun bawa tabut perjanjian, mereka kalah. Bahkan tabut perjanjian dirampas oleh musuh. Ada pesan ilahi yang perlu kita dapat dari sini. Mungkin saudara berpikir, oh kita ini umat pilihan sudah di dalam Yesus, lalu saudara bawa nama Tuhan ke sana kemari, dengan itu saudara akan menang. Tidak. Selama hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Hofni dan Finehas berpikir, dengan membawa tabut perjanjian itu, sekalipun hidup mereka hidupnya layaknya bajingan yang tidak menghormati Tuhan, mereka akan menang.
Tapi apa yang terjadi? Mereka dua tewas dalam medan peperangan. Tabut perjanjian dirampas oleh musuh. Sekalipun pada waktu itu orang Filistin menempatkan tabut ini di kuil Dagon mereka, berhadap-hadapan dengan sesembahan orang Filistin dengan berhala mereka, tiap malam ada kejadian yang kepala patungnya itu patah jatuh, lengannya tiba-tiba terpotong jatuh, kakinya tiba-tiba terpisah, gak ada yang mengerjakan. Setelah selidik punya selidik, mereka sadar karena Allah orang Israel ada di sini, sehingga sesembahan mereka, berhala mereka hancur berantakan. Akhirnya dikembalikan, sehingga tabut itu ada di tempatnya Obed Edom, saudara. Nah, dan sekian lama ada di sana. Saul tidak pernah memberi perhatian ke situ, sehingga tabut itu tidak pernah dibawa pulang ke Yerusalem. Tapi ketika Daud naik menjadi raja, dia membangun rumah untuknya. Salah satu yang ada di hati Daud harus membangun sebuah tempat untuk tabut perjanjian. Saudara, kita lihat yang ketiga di slide tadi itu. Ini bait suci yang dibangun oleh Salomo yang sangat megah. Tapi saya mau beritahu, inisiatornya ini juga Daud. Karena Daud berkata demikian, masakan aku tinggal di dalam istana sementara tabut itu ada di bawah tenda. Daud kira-kira berkata begini, keterlaluan saya ini. Saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nanti baca kisah itu saudara ya, kalau dibaca itu menarik sekali. Saya tinggal di tempat yang megah, serba enak semua. Tapi masa rumah untuk Tuhanku seperti ini. Sehingga dia berinisiatif, dikumpulin barang-barang semua. Dan akhirnya Tuhan katakan kepada Nabi Nathan, katakan kepada Daud, bukan dia yang akan mendirikan rumah megah itu untukku. Sekalipun dia yang mengumpulkan bahan materialnya, tapi anakku Salomo. Anaknya Daud, Salomo yang mendirikannya. Tapi inisiatornya itu Daud. Karena apa? Kerinduan hati Daud dekat dengan Tuhan. Daud tahu di mana ada tabut perjanjian, di sana hadirat Allah ada. Di mana ada tabut, di situ Tuhan hadir. Dia tahu itu sebabnya dia bela-belain sekalipun dengan upaya yang sangat keras sekali. Nanti kalau Bapak Ibu baca pemindahan tabut perjanjian ini dari rumah Obed Edom ke Yerusalem, nanti boleh di-searching ya, itu berapa kilo saudara. Dikatakan demikian, setiap 6 langkah para pemikul, saya hitung dulu 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini ke mimbar itu, setiap 6 langkah para pemikul tabut perjanjian itu melangkahkan kaki, disembelih 1 lembu sebagai korban. Setiap 6 langkah disembelih korban oleh Daud demi menghadirkan tabut perjanjian ada di Yerusalem. Kalau dari sini ke situ, taruhlah kurang lebih 5 meter. Kalau 1 kilo bagi 5 berapa saudara? 1000 bagi 5 itu berapa? 200 kali berarti ya. Itu baru lembu, 200 ekor lembu. Itu kalau baru 1 kilo jaraknya dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Sekitar 200 ekor lembu, belum domba, belum kambing domba. Saudara bisa bayangkan betapa mahalnya untuk menghadirkan tabut perjanjian itu di Yerusalem supaya Daud bisa dekat dengan tabut perjanjian itu. Betapa mahalnya harga yang dibayar oleh Daud supaya dia bisa dekat dengan hadirat Allah itu. Tapi itu dilakukan oleh Daud. Makanya tidak salah kalau dalam pemerintahan Daud itu dia pergi berperang kemana-mana dia menang. Selalu ada kemenangan di Daud. Oleh karena apa? Hatinya yang melekat kepada Tuhan.
sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sangat beda dengan jemaat zaman now. Orang percaya zaman now. Mau menerima besar dari Tuhan tapi tidak mau memberi apa-apa. Berbeda itu saudara. Oleh karenanya kita banyak yang stres. Kita mengharap banyak tapi tidak melakukan apa-apa. Enggak ada rumusnya. Enggak ada rumusnya. Tapi kita kembali kepada tadi. Pondok Daud didirikan inisiatif Daud karena ada kerinduan hati di dalam hatinya ingin tetap dekat dengan Tuhan. Ini akhirnya dibangun oleh Salomo, tapi yang mempersiapkan material semua Daud. Nanti baca di 1 Tawarikh 29. Sampai Daud menolak. Udah cukup. Udah cukup material itu ke situ. Dan ini megah sekali. Konsepnya seperti di sini, ada segala tirai segala macam, tapi suasana Pondok Daud. Sehingga Bapak Ibu nanti baca dalam 2 Tawarikh pasal 5, ketika Salomo mentahbiskan bait suci itu, hadirat Allah turun dengan luar biasa. Kemuliaan Allah turun sehingga dikatakan tidak satu pun dari imam-imam yang menyelenggarakan ibadah itu dapat tahan berdiri. Oleh karena hadirat Allah turun. Ingat, konsep masih seperti ini tapi suasana Pondok Daud, wah sesuatu yang luar biasa terjadi di sana saudaraku. Tapi saudara, saya percaya itu tidak hanya berbicara tentang suasana, ada hal lain. Oleh karenanya Tuhan berkata dia akan pulihkan yang seperti ini. Jelas saudara ya, ini tempat ibadah. Jadi Pondok Daud itu adalah tempat penyembahan orang Israel yang sangat-sangat sederhana. Dibanding ini sangat sederhana. Tapi Tuhan malah memberikan perhatiannya ke sini yang sederhana ini. Next. Kita lihat yang ketiga. Apa itu Pondok Daud? Yang ketiga, lambang pemerintahan Raja Daud. Pondok Daud dipandang sebagai kelanjutan janji Allah kepada Abraham yang kemudian diteruskan kepada Daud dengan cakupan yang lebih luas, di mana dalam masa yang masih jauh Tuhan memperlihatkan serentetan manusia yang akan datang. 2 Samuel 7:19. Pondok Daud dilihat sebagai dinasti Daud melambangkan pemerintahan Tuhan sampai kepada kekekalan. Jadi saudaraku, Pondok Daud itu juga melambangkan pemerintahan Raja Daud yang menggambarkan pemerintahan Kristus yang akan datang. Jadi kalau ditanya apa itu Pondok Daud, ada 3 hal. Sebenarnya kalau kita ulas lebih dalam lagi bisa, tapi itu saya pikir di seminar portionership aja. Karena kita lagi ibadah, yang 3 ini saja. Next, kita lihat bagian kedua. Sekarang apa itu pemulihan Pondok Daud? Kalau dikatakan aku akan memulihkan Pondok Daud, apa maksudnya? Yang pertama, penggenapan tentang pemerintahan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Hal ini mengacu kepada nubuatan kerajaan yang sempurna dari tunas Daud, yaitu Kristus yang akan memerintah. Yesaya 16 ayat 5 mencatatnya. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Jadi Pondok Daud itu dimaknai juga sebagai simbol atau lambang pemerintahan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Itu Pondok Daud. Yang pada waktu itu di mana Daud yang memerintah sebagai raja di Israel, memerintah atas 12 suku itu. Dan dia penguasa tunggal di sana, saudara. Yang kedua, apa itu pemulihan Pondok Daud? Pemulihan Pondok Daud itu adalah pemulihan gereja dalam ibadah. Bahwa gereja harus terbuka bagi semua orang dan bangsa. Ini ayatnya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Saudaraku perhatikan, kembali dulu ke slide tadi itu. Bahwa gereja terbuka bagi semua orang dan bangsa. Ini sekarang ayat ini dikutip di Kisah Para Rasul. 800 tahun sebelumnya ayat ini diucapkan oleh Nabi Amos.
Tapi di Kisah Para Rasul di zaman gereja sudah lahir, ada terjadi ketegangan. Di mana ketika bangsa-bangsa di luar Israel mengalami lawatan Tuhan dan dibaptis Roh Kudus. Dan itu tersiar sampai ke Yerusalem. Sehingga satu dengan yang lain mulai berargumen. Ada yang berpikiran masih primitif. Gak mungkin keselamatan sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Kalau istilah teologi saya sebut Gentile yang bukan orang Yahudi. Gak mungkin. Masa keselamatan sampai kepada orang kafir? Tapi Petrus bersaksi. Di Kisah Rasul pasal 10. Loh, saya ada di rumah Kornelius. Dia tentara Roma, bukan orang Yahudi. Yang menurut kita, mereka bukan pemilik janji. Mereka adalah bangsa di luar kita. Mereka adalah bangsa di luar umat pilihan. Tapi ketika saya khotbah di sana, tiba-tiba Roh Kudus turun. Orang itu semua mengalami lawatan Tuhan, dibaptis Roh Kudus. Dan mereka percaya kepada Yesus. Masa kita melarang orang-orang seperti itu dibaptis? Banyak perdebatan di sana sini. Akhirnya Rasul Yakobus berdiri dan menyampaikan firman ini. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Artinya apa Bapak Ibu? Pemulihan pondok Daud itu artinya pemulihan ibadah, pemulihan gereja dalam ibadah, di mana gereja harus terbuka untuk semua orang. Gereja harus terbuka untuk semua jiwa, siapapun dia, dari latar belakang manapun, dari suku manapun, seperti apa keberadaannya. Selama mereka membuka hati dan mau percaya kepada Yesus, mereka layak menerima keselamatan itu. Itu pondok Daud. Amin saudara. Artinya penjangkauan jiwa-jiwa terbuka untuk semua orang. Jadi ketika dikatakan aku akan pulihkan pondok Daud, artinya Tuhan membuka keselamatan bagi semua orang. Jadi jangan pernah menganggap remeh satu dan yang lain. Jangan pernah membangun kasta. Jangan pernah membangun sekat. Oh, kamu dari suku ini, kamu dari suku ini. Oh, kami ini dari kaum kulit putih, kamu dari kaum abu-abu. Oh, kami ini dari kaum mata blok, kamu dari mata petek gitu loh. Tahu mata petek saudara? Mata sipit gitu loh. Itu istilah lainnya. Dengar baik, Rasul Paulus berkata di dalam kitab Efesus, ketika ada orang di dalam Tuhan, tidak ada lagi istilah hamba, tidak ada lagi istilah orang merdeka, tidak ada lagi istilah orang Yunani, tidak ada lagi istilah orang Skit, tapi semua jadi satu keluarga di dalam Tuhan. Itulah pondok Daud. Amin saudara. Dan Tuhan katakan, aku akan datang, aku pulihkan itu. Dan ketika Tuhan pulihkan dan sedang berjalan sekarang, banyak jiwa yang dijangkau untuk Tuhan. Next. Bahwa gereja memiliki hubungan atau akses langsung kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Artinya pemulihan pondok Daud itu adalah terbukanya hubungan langsung kepada Bapa di sorga. Tidak seperti di kemah suci. Yang bisa berhubungan kepada Bapa di sorga itu hanya imam besar. Kalau saudara salah, saudara harus datang kepada imam, mengaku salah dulu. Imam, minggu lalu saya telah curi timun tetangga, gitu lah. Ya kan? Yang satu lagi datang, imam, saya lewat dari ladang tetangga itu, saya lihat ada terong asam, nggak ada orangnya. Akhirnya saya curi. Nah. Saya lewat dari sungai, aku lihat ada bubuk orang di sana, aku angkat ikannya, aku ambil, gitu lah. Ngaku semua ke imam. Lalu nanti imam bawa persembahan di ruang Maha Kudus, sampaikan itu semua kepada Tuhan. Itu pola kemah suci.
Tapi Pondok Daud tidak demikian. Pondok Daud, setiap pelayan, setiap orang Lewi, setiap imam Lewi langsung berhadapan dengan Tuhan. Karena tabut perjanjian itu adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Dan itu yang kita alami sekarang. Saudara nggak perlu harus datang ke Pak Sondang di kantor. Bu, apa persoalannya? Nyak meh Pak. Utanya Bapak, minggu lalu aku madah status ya saja nyinggung aku. Udah ya Kati? Ya aku balas meh Pak. Lalu ya meh aku Kak minta ampun meh Pak ngusung nuan. Nggak usah gitu lagi sekarang. Salah datang minta ampun ke Tuhan. Amin. Amin. Karena itu suasana Pondok Daud. Lalu yang berikutnya ini. Gereja adalah umat yang harus menghidupi doa, pujian penyembahan, musik dan tarian dalam ibadahnya kepada Tuhan. Sama seperti pola ibadah di Pondok Daud. Jadi dikatakan pemulihan Pondok Daud itu Bapak Ibu ini. Tuhan mau suasana ini. Saya yakin Tuhan tidak melihat tenda itu terbuat dari kain apa. Bukan itu yang mau dipulihkan. Tapi suasana keintiman di dalamnya. Itu yang sedang Tuhan pulihkan. Next, kita lihat. Kita sampai ke kesimpulan. Tidak lama-lama saudara ya. Lihat. Karena nanti minggu-minggu berikutnya kita akan berbicara tentang apa itu pujian. Kenapa kita harus memuji menyembah. Nah, kesimpulan dari pemulihan Pondok Daud. Melalui pemulihan Pondok Daud, Tuhan ingin yang pertama, gereja menjunjung tinggi Yesus sebagai kepala gereja. Tuhan mau setiap gereja yang mengaku gereja Tuhan menjunjung tinggi Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Oleh karenanya apa-apa yang kita lakukan itu harus untuk memuliakan Tuhan. Apa-apa yang kita kerjakan itu harus untuk memuliakan Tuhan. Bukan pendeta, bukan siapapun. Apa-apa yang kita lakukan itu dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati orang yang ada di situ. Bukan menyenangkan hati para pelayan, apalagi gembala, bukan. Kalau itu yang saudara lakukan. Ingat yang saya sampaikan, pujian, penyembahan, tarian, kaki gunung Sinai. Saya ulang. Pujian, penyembahan, tarian, kaki gunung Sinai. Apakah suasananya salah? Tidak. Tapi fokusnya kemana? Karena waktu orang-orang memuji dan menyembah, menari-nari di kaki gunung Sinai, mulut mereka menyebut nama Allah Israel, tapi sesungguhnya hati mereka bukan untuk Tuhan. Bukan. Yang pertama untuk memuaskan keinginan mereka. Yang kedua untuk menyenangkan hati orang. Itu yang terjadi di kaki gunung Sinai. Saya ulang lagi peristiwa ini Bapak Ibu ya. Supaya kita gak salah paham ya. Waktu Tuhan suruh Musa naik ke gunung Sinai. Karena Tuhan mau memberikan visi di sana. Termasuk pesan untuk membangun kemah suci itu. Musa bawa bujangnya kata Alkitab. Hambanya Yosua naik. Tapi Yosua sampai di pertengahan gunung Sinai. Musa sampai ke puncak. Di sanalah Musa bertemu dengan Tuhan. Coba kita lihat Keluaran pasal 32 di ayat 1. Biar jelas saudara ya. Dikatakan begini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari. Harun itu abangnya Musa, abang kandungnya. Yang Tuhan pilih juga memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, memasuk ke tanah Kanaan. Mereka berkata begini, mari buatlah untuk kami Allah. Ini terjemahan bahasa Indonesia baru, orang lain langsung membuat kata Allah kecil di sini. Karena mereka udah tahu bahwa yang dibuat itu patung berhala. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di teks asli enggak begitu.
yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang akan telah terjadi dengan dia. Jadi setelah bangsa ini menunggu Musa selama 40 hari belum turun-turun, lalu mereka desak Harun. Gak tahu kita apa yang terjadi dengan Musa di puncak sana. Ayo Harun, buat bagi kami sesembahan yang akan kita sembah, yang akan kami beribadah kepadanya. Buat. Loh saudara, 1, sekian juta kata Alkitab masa itu mendesak Harun. Keder juga Harun. Akhirnya bilang begini, udah kalau begitu sini, anting-anting, perhiasan apa segala macam. Nanti baca dia isi terusnya. Lalu Harun dikatakan demikian, aku lemparkan itu ke api, artinya dimasak itu. Semua barang-barang perhiasan, lalu dicetaklah, dibuatlah anak lembu dari emas. Ketika itu sudah terjadi, sudah jadi anak lembu emas. Coba kembali ke tadi, ayat 4. Ayat 4, Keluaran 32 ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Sebenarnya ini yang tepat terjemahannya. Pakai Allah besar. Bapak Ibu perhatikan, yang di depan mata mereka itu anak lembu emas, tapi mereka masih berkata, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Halo? Bapak Ibu bisa lihat itu? Mulut mereka masih menyebut nama Allah Israel yang menuntun mereka keluar dari Mesir, akan membawa masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang di depan mereka anak lembu emas. Bapak Ibu bisa paham sampai di sini? Orang ini bahkan gak sadar kalau mereka sedang berhadapan dengan berhala. Mereka masih berpikir bahwa mereka masih beribadah kepada Tuhan. Ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Apa bagi Tuhan Israel? Bukan. Bagi anak lembu emas. Tapi mereka masih memakai nama Yahweh Adonai. Seberapa banyak diantara orang percaya hari-hari ini yang begitu? Mulut ini masih menyebut nama Tuhan, tapi hati ini sebenarnya tidak ke Tuhan. Halo. Sehingga nanti di ayat seterusnya kalau Bapak Ibu baca, Tuhan terusik, Tuhan tersinggung, Tuhan marah. Dia bilang begini sama Musa, Musa turun tuh, lihat bangsamu itu tegar tengkuk, apa yang mereka kerjakan. Manas hati Tuhan. Musa turun, dilihat kejadian itu, lalu dia panggil Harun. Oh bang, katanya, apa nama kau tantu? Ya mehnan, anang birang ki aku bah, katanya. Benar loh, begitu kata Alkitab. Jangan marah ke saya, katanya. Mereka itu mendesak saya untuk membuat bagi mereka sesembahan. Maka saya lakukanlah seperti itu. Lihat, yang pertama Harun lakukan itu untuk menyenangkan hati umat itu. Yang kedua, umat itu paksa Harun membuat itu untuk memuaskan hati mereka. Itulah pujian, penyembahan, tarian kaki gunung Sinai. Sekalipun di mulut mereka masih menyebut nama Allah Israel yang hidup, tapi sebenarnya motifnya bukan ke sana. Harus hati-hati. Ketika Tuhan suruh saya berbicara mulai worship, itu yang Tuhan ingatkan salah satunya ke saya. Jadi jangan tertipu. Saudara boleh nyanyi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Pujiannya enggak salah, liriknya enggak salah,
Tapi saya tanya, untuk siapa engkau nyanyikan itu? Kalau itu engkau nyanyikan untuk memuaskan kesenanganmu, kalau itu kau nyanyikan untuk menyenangkan hati orang yang ada di situ, pujianmu hanya pujian tarian kaki Gunung Sinai yang alamatnya bukan ke Tuhan, tapi ke pribadi orang-orang tertentu. Ditambah lagi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Pret. Kalau benar hatimu untuk Tuhan, yes. Tapi kalau itu yang kau lakukan sekali lagi hanya untuk memuaskan keinginanmu dan hanya untuk menyenangkan hati orang, kau berdosa kepada Tuhan. Bukan itu yang Tuhan maksud dengan pemulihan Pondok Daud. Bukan itu. Tuhan tahu persis hati Daud yang selalu ingin dekat dengan Dia. Tuhan tahu itu. Jadi harus benar, saudara. Kita kembali ke slide-nya. Harus Yesus yang ditinggikan. Sama-sama katakan 1, 2, 3 ya. Harus Yesus yang ditinggikan. Di dalam pujian kita, dalam penyembahan, dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam pemberian kita, semua kita lakukan dalam rangka meninggikan Yesus. Amin. Itulah pemulihan Pondok Daud. Yang kedua, gereja terbuka untuk menjangkau semua orang bagi Kristus. Yang percaya dan mau katakan amin. Jadi tidak lagi batas. Tidak lagi sekat-sekat bagi kita. Yang ketiga, gereja harus hidup dalam keintiman melalui doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya yakin sekali ini yang ada di hati Tuhan. Kenapa Tuhan berkata aku akan datang dan akan memulihkan Pondok Daud? Apa yang Tuhan lihat dari Pondok Daud? Keintiman. Hubungan langsung dari Daud. Hubungan langsung dari para pelayan itu. Hubungan langsung dari umat itu ke Tuhan. Ada keintiman, ekspresinya. Pujian, nyanyian syukur, penyembahan, doa, tarian, nubuatan, permainan musik. Bebas ekspresinya. Tapi alamatnya jelas. Hanya untuk Dia. Bukan untuk yang lain. Dan Tuhan senang itu. Tuhan senang kalau saudara terus mendekatkan diri kepada Dia. Oleh karenanya Yakobus enggak salah menulis, mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepadamu. Kenapa firman Tuhan berkata begitu? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang siap sedia menanti kehadiran saudara selama 24 jam. Satu hari satu malam. Tidak perlu ada waktu-waktu tertentu disakralkan. Oh ini udah jam 12 siang. Kita harus menghadap dulu. Oh ini udah jam 3 sore. Oh ini udah dekat maghrib. Oh ini enggak perlu. Saudara mau datang subuh-subuh, ilirmu lagi melintang begini. Engkau datang dan berkata, Bapakku datang padamu. Tuhan sambut engkau. Engkau tengah sakit berbaring dan berkata, aku mengasihi engkau. Tuhan sambut engkau. Saudara tengah nyuci piring, sambil memuji Tuhan, Tuhan sambut pujianmu. Tengah saudara nyuci pakaian, tengah saudara nyetrika, tengah saudara lagi bebengkel, lagi putar-putar baut, biar muka semua berlumuran oli, engkau menaikkan pujian kepada Tuhan, Tuhan sambut pujianmu. Saya yakin keintiman itu yang ada di hati Tuhan. Keintiman itu yang Tuhan rindukan. Kalau sampai Dia berkata, aku akan pulihkan Pondok Daud. Amin saudara. Oleh karena itu ayo, bangun hubungan kita, bangun keintiman kita kepada Tuhan. Karena saya mau katakan, kalau saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan, bukan hanya Tuhan senang, tapi hidupmu pasti diberkati. Yang kedua, bukan hanya Tuhan senang hidupmu diberkati, tapi engkau pasti menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Pasti. Yakin. Dan yang ketiga, saudara
akan terhindar dari segala sistem kejahatan di dunia ini. Kenapa? Karena engkau memiliki kepekaan roh. Saudara bisa membedakan. Kalau saudara semakin dekat kepada Tuhan, saudara akan semakin dewasa. Dan salah satu ciri-ciri orang dewasa bisa membedakan. Benar enggak? Salah satu ciri-ciri orang dewasa bisa membedakan. Kalau usah jauh-jauh ya, kita berbicara makanan saja. Kalau anak baru belajar makan, saudara kasih nasi sesuap kepada dia, seperempat di situ pasir, dia akan telan semua. Saudara yakin? Saudara yakin itu? Saya ulang, kayaknya saudara bingung. Kalau ada anak baru belajar makan, saudara kasih sesuap nasi ke dia, masukin di mulutnya, di sesuap nasi itu, seperempat dari sesuap nasi itu pasir di dalamnya, dia akan telan. Saudara yakin itu? Kalau enggak percaya buktiin nanti. Ya, dia pasti telan. Tapi masa kalau ada pasir 2-3 butir di nasi sesuap di piring Pak Ulay, dia akan bilang, oh dalam nama Yesus telanin aja batu pasir ini, pokoknya semua jadi daging, jadi darah, jadi kayak masa begitu? Aku yakin tidak begitu. Begitu kena pasir di gigi, langsung ngilu gigi, benar? Langsung mulai lihat, mana ini, di mana pasirnya, buang gitu loh. Itu salah satu ciri-ciri orang dewasa loh saudara. Apa ada di antara saudara yang begitu? Saya pikir orang tua yang sudah tidak ada gigi pun bisa membedakan itu. Benar enggak? Yang paling tua di tengah-tengah kita di sini kayaknya Bu Bunga. Bisa membedakan enggak Bu? Kalau ada batu atau pasir di nasi bisa? Dimakan pasirnya Bu? Buang. Itu yang benar. Itu yang benar. Loh, itu gambaran kerohanian kita loh saudara. Saudara semakin dewasa dalam Tuhan, saudara akan semakin membedakan ini cocok untuk saya, ini enggak. Ini cocok untuk rohani saya, ini enggak. Jadi tidak semua begitu ada kelihatan, oh itu hebat, menyala untuk Tuhan, pret. Itu artinya kau anak-anak. Kau enggak bisa membedakan sesuatu pun. Kalau kau dewasa, kau akan tahu apa yang ada di dalam. Dan keintiman kepada Tuhan akan membuat kita dewasa.